Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Ma'ruf dan juga Dafa. Malam. Selamat malam, Gayana. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya di tahun baru? Baik, baik, Nah, baik. Alhamdulillah. Oke, kita sudah ketemu lagi sekarang di pertemuan pekan ini, di mana pertemuan pekan ini tuh kita sudah ada di tahun 2025. Nah, mudah-mudahan dengan bergantinya tahun juga semakin semangat teman-teman untuk mengikuti pembelajaran kelas codingnya, gitu ya. Nah, baik pada pertemuan hari ini seperti biasa, nanti kita akan menyelesaikan proyeknya itu dengan menggunakan akun algoritmiknya. Jadi silakan nanti teman-teman sambil dipersiapkan untuk akun belajarnya terlebih dahulu, gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjutkan untuk pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih Ma'ruf dan juga Dapa yang sudah berdoa terlebih dahulu ya. Oke, nah perlu Kak Yana sampaikan, jadi pada pertemuan hari ini tuh teman-teman semua sudah memasuki pertemuan yang ke-30. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-30, di mana di pertemuan ke-30 ini kita masuk di modul yang ke-6, pelajaran yang kedua. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini tuh adalah variabel lokal dan juga variabel global. Nah, kira-kira nanti variabel lokal sama global itu bikinnya seperti apa, kemudian cara kerjanya dari si variabel global itu atau lokal itu seperti apa. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita masuk ke modul yang ke-6, pelajaran yang kedua, di mana materi yang akan kita pelajari itu adalah variabel lokal dan juga global. Oke, nah sebelum nanti kita masuk ke materi intinya, Kak Yana di sini mau nge-review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Pekan kemarin kita itu belajar tentang klon. Ada yang masih ingat apa itu klon? Silakan Dava sama Ma'ruf. Klon, cloning, apa coba? Yo, cloning itu apa? Cloning atau klon? Nah, buat barang Membuat apa? sesuatu Kenapa suaranya putus-putus, Dava? Membuat apa? buat ya, buat sesuatu ya Membuat sesuatu jadi banyak. Oke, betul. Kalau Ma'ruf, kira-kira apa? Cloning apa Ma'ruf? Klon atau cloning. Tadi kata Dava, membuat sesuatu jadi lebih banyak. Kira-kira menurut Ma'ruf apa nih yang Ma'ruf ingat? Betul tadi, membuat sesuatu lebih banyak. Cloning itu menggandakan. Oke, misalnya yang pertama itu misalnya cuma ada satu sprite. Ketika programnya berjalan, kemudian menggunakan apa namanya? Menggunakan program cloning, maka nanti dia itu akan semakin banyak, gitu ya. Jadi cloning itu adalah menggandakan atau memperbanyak suatu sprite yang kita tambahkan pada program. Nah, oke. Kemudian nah, pada pertemuan hari ini sebelum properti, properti itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si klon tersebut. Nah, properti klon yang pertama, klon itu mewarisi posisi, kostum, dan efek grafis dari sprite induk. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya contohnya Ma'ruf deh. Misalnya ibunya Ma'ruf itu misalnya rambutnya ikal, kemudian kulitnya sawo matang. Nah, nanti klonnya itu atau turunan dari mamahnya Ma'ruf itu misalnya sama seperti Ma'ruf, rambutnya ikal, kemudian kulitnya sawo matang. Nah, jadi klon itu mewarisi posisi, kostum, efek grafis dari sprite induknya. Coba Ma'ruf, Dapa, atau Fahri pernah memperhatikan nggak
kalian itu miripnya ke siapa? Mirip ke mama, mirip ke ayah, atau mirip ke kakek atau nenek? Nah, itu adalah cloning. Nah, jadi teman-teman tuh mewarisi properti yang dimiliki oleh induknya. Sampai sini paham? Paham untuk cloning? Paham. Paham ya? Paham. Nah, jadi Paham. si cloning itu dia mewarisi properti-properti yang ada pada sprite induk. Kayak tadi, misalnya nih, Mamah Kak Yana rambutnya ikal, kemudian matanya misalnya kecil. Nah, Kak Yana nanti, sorry gini aja deh. Misalnya Kak Yana rambutnya ikal, kemudian matanya agak sedikit bulat. Nanti anak Kak Yana juga kemungkinan besar akan mempunyai rambut yang ikal dan juga mata yang bulat. Karena apa? Karena cloning itu mewarisi properties dari sprite induk. Oke. Kemudian clone mewarisi semua script, tetapi even when green flag click dia tidak. Nah, program pada si clone itu sama, cuman eventnya aja yang berbeda. Kalau program sprite induk, dia pakai when green flag click. Tapi kalau program cloning, dia pakai when apa? Masih ingat nggak? Kalau program induk kan pakai when green flag click. Kalau program cloning, dia pakai apa? Eventnya. Ketika aku memulaikan, Ketika aku, memulaikan. betul, when I start as a clone. Atau ketika aku memulai sebagai cloning. Gitu ya. Kalau programnya tuh sama, tapi eventnya aja yang berbeda. Ya. Oke, itu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar IPA namanya variabel lokal dan juga variabel global. Oke, kalau lokal itu berarti sifatnya hanya terbatas pada sprite tertentu saja. Tapi kalau global, itu variabelnya itu berlaku kepada semua sprite yang ada di project tersebut. Kalau lokal itu terbatas hanya pada beberapa sprite. Kalau global itu dia mencakup semua sprite yang ada di project tersebut. Gitu ya. Kita akan mempelajari dua jenis variabel tersebut. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mengatur variabel sehingga variabel hanya berubah untuk satu klon. Perhatikan nih, berubah hanya untuk satu klon. Kalau hanya untuk satu klon, ini lokal atau global? Hanya satu Lokal. 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 Betul, oke. Kalau berubahnya itu hanya untuk satu klon, maka dia menggunakan variabel lokal. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman perhatikan, bagaimana cara kepingan salju berputar ke kita menggunakan sprite ini. Perhatikan, bagaimana cara kepingan salju berputar menggunakan sprite ini. Program ini, sorry. Program ini adalah program untuk salju. Program untuk salju. Perhatikan teman-teman. Kalau si saljunya ini pakai program ini, dia berputarnya kayak mana? Cari program turn, program putar. Dia program berarti dia muternya kayak gimana? Putar, pilih acak dari -10 hingga 10 derajat. Puternya kemana? Kan, eh, kanan. Tuh, lah. Kalau pertanyaan ini, teman-teman fokusnya ke sini nih. Putar sprite saljunya ke arah kanan berapa derajat? Nah, berapa derajat di sini kita pakai program range. Pilih random, pilih acak dari -10 sampai 10 derajat. Jadi nanti kurang lebih saljunya itu akan berputar ke arah kanan, besar derajatnya itu dari -10 sampai 10 derajat. Kalau teman-teman diberi pertanyaan seperti ini, fokus pada inti pertanyaannya. Pertanyaan ini kan dia nanya,
salju berputarnya seperti apa. Nah, tinggal kita lihat program mana yang ada pada kumpulan program ini yang fungsinya itu untuk memutar sprite. Oh, berarti ini nih. Berarti tinggal kita jawab sesuai dengan programnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, sekarang Kak Ena tanya, kenapa kepingan saljunya berkedut-kedut? Nih, teman-teman perhatikan ya. Ini ada 3 keping salju. Kenapa masing-masing keping salju dia berkedut-kedut? Ada yang tahu nggak? Karena ada program putar, Karena ada program putar, kemudian yang bikin dia jadi berkedut-kedut apa? tunggu, No. Ayo, Ma'ruf, Dafa bantuin. Kenapa dia berkedut-kedut? diacak, diacak, Betul, diacak. Kenapa dia berkedut-kedut? Karena tadi dia kita pakai program acak. Ini ada berapa spread salju? Coba. tiga, Ada 3 ya. Satu, dua, tiga. Tadi dia acaknya dari berapa ke berapa? Kakak lupa bilang. Tadi dia program acaknya dari berapa ke berapa derajat? -10 ke 10. Minus 10 sampai dengan 10. Nah, dia acakkan ya. Misalnya, untuk spread yang pertama, ternyata dia milih acaknya itu nilainya di 3. Kemudian untuk spread kedua, dia milih acaknya ternyata di 4. Kemudian untuk spread yang ketiga, dia milih acaknya ternyata di minus 5. Ini Assalamualaikum. sama atau beda kira-kira? Kayaknya sebenarnya Beda. Beda. Kalau beda berarti gerakannya sama juga atau beda juga? Beda juga. Beda juga karena nilai acak yang dipilih itu dia berbeda-beda. Sampai sini paham? Paham. Paham. Jadi kenapa dia berkedut? Karena dia memilih acaknya itu pada angka yang berbeda-beda. Oke, so memilih kecepatan putaran 1 kali dan tidak mengubahnya lagi. Oke, kita hanya memilih 1 kali dan tidak mengubahnya lagi. Program mana yang kita gunakan untuk mengatur kecepatannya biar tidak berubah? Program mana? Atur turn. Program apa? Atur turn. Variable turn. Nah, variable turn. Bukan atur turn-nya ya, tapi variable turn-nya. Variable turn ini nilainya itu dia akan mengikuti pilihan yang dipilih. Atur nilai variabel kemana? Ke pilih acak dari minus 10 sampai 10. 10. Nah, Kaina mau tanya, nilai ini nanti kira-kira jadi berapa? Nilai variabel turn derajatnya ini berapa? Ayo, kalau nilai derajatnya di ini diisi dengan turn, variabel turn, kira-kira nanti dia nilainya bakal gimana? 10 -10 hingga 10 Betul. derajat. Betul, dia itu nanti akan mengikuti nilai yang dipilih. Kan di sini ada program nih. Atur variabel turn ke minus 10 hingga 10. Kalau di sini nilai acaknya dia milihnya ternyata 6, berarti di sini berapa? -6. Ih, kok minus 6? 6. Ini dia milihnya 6, berarti di sini dia isinya berapa? 6. 6 juga. Kenapa 6 juga? Karena atur turn, dia pilihnya 6. Kalau dia milihnya 6, berarti putarnya juga sebanyak 6 derajat. Paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, kita lanjutkan. Tuh, dia tidak berubah. Beda kayak yang tadi. Kalau yang tadi, dia muternya kan kedut-kedut beda-beda. Kenapa? Karena variabelnya itu tidak diatur di awal. Sedangkan ini, nilai putarannya itu, derajatnya itu, dia mengikuti nilai pada variabel. Kalau yang tadi, nilai putarannya itu dia milih acak sendiri. Tapi kalau ini, dia itu mengambil nilai derajatnya itu dari variabel turn. Sampai sini paham perbedaannya? Paham. Oke deh, baik.
Nah di sini Kak Ena mau kasih tunjuk nih. Nah, ini ya. Di sini nanti teman-teman ketika mau membuat variabel baru, biasanya kan kita klik variabel, kemudian buat sebuah variabel. Nah, di sini kan kita bisa ini nih, bisa beri nama variabelnya apa. Misalnya kayak tadi, nama variabelnya itu variabel turn. Nah, di bawahnya itu ada pilihan. Ini untuk semua sprite, yang ini hanya untuk sprite ini. Kira-kira mana yang lokal, mana yang global? Yang lokal yang mana, yang global yang mana? Yang global untuk semua sprite, yang Hmm? lokal hanya untuk sprite ini. Betul sekali, Ma'ruf. Kalau untuk semua sprite ini berarti global, karena untuk semua ya. Tapi kalau lokal, berarti dia hanya untuk sprite ini saja. Betul ya? Lokal itu untuk semua. Sorry. Global itu untuk semua. Kalau lokal itu hanya untuk sprite tertentu saja. Paham ya perbedaannya? Kalau nanti teman-teman pilihannya untuk sprite ini saja, berarti variabel yang teman-teman buat itu digunakan hanya untuk sprite itu saja. Tapi kalau kita pilih untuk semua sprite, maka nanti variabel yang dibuat itu untuk semua sprite yang ada di project tersebut. Sampai sini paham variabel lokal sama global? Paham. Oke, sip. Boleh, Kak? Nah, ini nih. Ini contoh dari variabel global. Di mana ini ada variabelnya ada dua ya. Ada weather atau cuaca dan juga tahun. Di sini kalau kita pakai variabel global, maka variabel yang kita tambahkan berlaku untuk semua sprite. Kalau kita pakai variabel global, maka variabel yang kita tambahkan berlaku untuk semua sprite. Ya. Nah, itu kalau kita pakai variabel global. Kalau pakai variabel lokal, perhatikan. Perhatikan masing-masing sprite. Ini kan global nih. Berarti kan dia berlaku untuk semua sprite. Nah, sekarang masing-masing sprite dia punya variabel lagi. Perhatikan, ini variabel masing-masing sprite sama atau beda? Beda. Beda. Nah, Beda. berbeda betul karena setiap sprite ini dia mempunyai sprite yang mempunyai variabel yang beda-beda. Berarti ini kita sebut sebagai variabel apa kalau ini? Lokal. Lokal, betul. Oke, paham ya? Variabel lokal sama global, penempatan dan kegunaannya paham? Paham. Sip, itu untuk materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Oke deh, sip. Kalau tidak ada, silakan teman-teman share screen. Silakan pilih untuk yang modul 6 pelajaran 2. Oke, silakan di Tapi ini share kayaknya screen. mah gampang, gua harus turut. Ya, semuanya di share screen. Oke, pilih modul 6 pelajaran 2. Modul 6 yang klon pelajaran 2. Pelajaran 2 Jaka. Bukan. Jaka, salah pilih, salah pilih. Di back lagi, Jaka. Jaka, halo. Salah pilih, Jaka. Pelajaran 2 di scroll ke bawah. Nah, pilih yang nomor 3. Pelajaran 2 nomor 3. Oke. Silakan, siapa nih yang belum share screen? Dava, boleh di-share screen, Dava.
Oke, silakan teman-teman ikutin petunjuknya. Kemudian, nanti kalau sudah selesai, checkboxnya silakan diklik. Ingat, baca petunjuknya. Itu ada variabel lokal dan juga variabel global. Teman-teman jangan sampai salah pilih. Kalau lokal itu berarti hanya untuk sprite tertentu. Tapi kalau global berarti untuk semua sprite. Oke, silahkan diikutin petunjuknya. Kemudian pilih variabel lokal sama globalnya. Kalau for all sprite berarti global. Kalau for this sprite only berarti itu lokal. Oke, Jaka boleh di-share screen, Jaka? Oke. Pilih modul 6 pelajaran 2 nomor 3. Oke. Silakan dibaca petunjuknya, ikutin petunjuknya. Kemudian jangan sampai pilih variabel-variabelnya. Ada lokal, ada global. Kalau global berarti for all sprite. Kalau lokal berarti for this sprite only. Oke, silahkan dikerjakan. Bikin variabel itu klik variabel, kemudian buat sebuah variabel. Jika ada kesulitan, nah bikin dulu dari awal. Buat variabel putar. Berarti bikin dulu variabel lokal yang putar. Jaka bikin dulu variabelnya Jaka. Ini variabelnya udah dibuat belum? Bikin dulu. Variabel, buat sebuah variabel. Nah, lokal. Kalau lokal yang mana? All sprite atau only? Nah, oke. Beri nama Jaka. Oke, sip. Silakan dilanjutkan ya. Jaka ada kesulitan? Ada Apa? Kenapa? buat variabel apa? Ini kan udah ada namanya nih. Bikin variabel lokalnya yang putar. Tadi kan udah benul. Klik variabel, buat sebuah variabel, kasih nama, pilih yang itu. Bikin nama variabelnya putar atau putaran. Nah, nah, oke, lanjutkan sekarang.
Nah, variabel putaran itu adalah variabel yang tadi teman-teman bikin ya. Oke, sip. Nama putaran itu adalah nama dari variabel lokal yang tadi teman-teman tambahin. Kalau di petunjuk namanya putaran, kemudian teman pilih bikinnya putar, ya udah berarti pakai itu aja. Kayaknya Hmm. ini lanjut ini lanjutan yang ini bukan? Ini nih lanjutan yang ini. Yang mana? Ini tuh lanjutan yang ini atau yang mana? Ayo, yang mana coba? Hmm. Beda, itu beda. Oh iya. Jangan hanya dilihat gambarnya saja ya, sambil dibaca juga ininya tulisan di atasnya. Dengan salju berputar saja tuh. Hmm. Pakai Nah, ini? yang ini nih, teman-teman perhatikan semua ya, yang kepingan salju berputar saat jauh. Nah, ini nih, ini atasnya ini. Jadi ini nggak perlu ditulis lagi, jadi langsung pakai ini. Program yang ulangi sampai ini dimasukkan ke artikan jatuh. Oh. Yang artikan jatuh, programnya itu yang kepingan salju berputar saat jatuh. Itu bukan lanjutannya ya, tapi dia nama atau program yang ada di dalam prosedur jatuh. Udah betul, Ma'ruf. Oke, si Fahri. Dava mana Dava? Nah, Dava, yang ininya. Nah, yang jatuhnya nggak usah dipasang lagi, kan udah dipakai. Nih, yang ininya buang. Nah, tempelin. Ma'ruf, coba dicek dulu petunjuk yang pertama, Ma'ruf. Oke, petunjuk yang kedua, diklik. Nah, ini programnya belum selesai. Fahri mah. Fahri, kenapa ini dimasukin lagi? Kan tidak perlu. Ini tidak perlu. Kan tadi kata Kak Ena bilang, ininya tidak perlu yang jatuhnya. Udah buang aja yang jatuhnya. Yang ini, Ah, yang mana Kak? Allahu Akbar. Iya betul, yang tadi. Ya. Nah itu. Nah udah, sok pasangin. Nah gitu. Eh, Jaka ini nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai ini. Nah ini nggak perlu, langsung aja. Nah, teman-teman kalau lihat petunjuk sambil diklik petunjuknya ya.
nanti takutnya ada program yang di bawah yang tidak terlihat. Kayak tadi punyanya Ma'ruf. Jadi kalau lihat petunjuk jangan cuma dilihat aja tapi sambil diklik. Terus dikerjain sampai petunjuk bawahnya. Nah, kalau menyalakan video itu berarti extensionnya yang ditambah. Ntar sebelum video. Nah, cari video sensing. Nah, itu ya, betul. Betul, Ma'ruf. Fahri, bawahnya juga belum beres dikerjain, Fahri. Itu ada bonusnya. Kerjain. Bonusnya juga, Kak. Iya. Kalau video itu dia nambahin extension ya. Kalau mau nambahin extension, lihat di pojok kiri bawah. XD. Wadidaw. Eh, Di allow aja. Allow, allow. Nah, oke. Ma'ruf, allow aja, Ma'ruf. Diklik allow. Nah, oke. Kalau mau nambahin extension, ada di pojok kiri bawah, kemudian pilih video sensing. Video sensing, Jaka tuh. Nah, itu betul. Dava, di pojok kiri bawah, Dava. yang videonya taruh yang di mana? Di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Pojok kiri, kiri. Kiri, bawah. Kiri mana, hayo. Ini loh, kiri kalau itu kanan. Kiri, Dava. Ini kiri. Nah, cari video sensing. Diklik, diklik. Gak usah dideret-deret. Diklik. Izinkan. Yang bonus taruh yang di mana? Nah, yang bonus di situ juga. Di bawahnya tambahin. Jadi yang bonus itu dia kelanjutan dari program yang tadi udah ditambahin. Nyalakan videonya itu di atasnya pakai when I start as a clone. Jadi when I start as a clone, baru nyalakan video. Nih Ma'ruf, ini di atasnya tambahin when I start as a clone. Ketika aku mulai sebagai clone. Nah, Fahri juga sama Fahri. Di atasnya pakai program event ketika aku mulai sebagai clone. Di sini nih Fahri tambahin.
Jaka, ini programnya baru lagi, jangan digabungin. Baru lagi, baru diga jangan ditempel sama program yang di atas. Nah, tambahkan ketika aku mulai sebagai clone, Jaka. Ketika aku mulai sebagai clone, nah pasang di situ. Nah, baru lanjutin. Nah, oke, sip. Silakan. Oke, project pertemuan hari ini nggak terlalu banyak, jadi silakan teman-teman dikerjakan sampai bonusnya ya, sampai bonus yang di nomor satu ini. Alhamdulillah, amin. Kak Yana, yang Hmm, bonus terakhir itu maksudnya apa? apa tuh? Yang bonus terakhir. Coba scroll ke bawah. Nih. Dengan menekan tombol spasi, semua kepingan salju tertiup ke si saljunya itu akan. Nah, itu pakai program ini. Pak pertama pakai program ulangi. So, pakai program ulangi.
Cari program ulangi dulu, Jaka. Nah, ulangi, itu masukin. Kemudian, kalau ke samping berarti ubah X atau ubah Y kalau ke samping. X. X, betul. Tambahkan ubah X. Bahkan ubah. Hmm. Ubah X. Ubah X tebusan. Betul. Terus Nah, ulanginnya 100 kali. Ulanginya 100 kali kalau ubah X-nya cukup 10. Fahri, udah ditambahin belum spasinya tadi? kayak gimana bingung. Iya, makanya. Kan tadi Kak Ena jelasin, kok Fahrinya malah loncat. Nih, Ma'ruf, ini petunjuknya apa? Dengan apa? Dengan menekan tombol spasi. Nah, oke, betul. Silakan di checklist checkboxnya, kemudian submit. Cepetan. Hmm. Gila. Pakai program ulangi dulu, Fahri. Nah, tempelin. Nah, kalau ke samping, ubah X apa ubah Y? Bah. Samping. X. Betul. Ubah, oh putar. Ah. Nah, di atas. Ubah. Nah, ulanginya 100 kali, Fahri. Checkboxnya jangan lupa diklik ya. Kalau checkboxnya tidak diklik, nanti nggak bisa kekirim ke Kak Yana. Checkboxnya tolong diklik. Kalau sudah diklik, kemudian submit. Semua checkboxnya diklik ya. Hmm. Dava, ini petunjuknya gimana nih, Di? Dava coba baca, ini petunjuknya kayak mana? Ketika apa nih di atasnya eventnya? Tombol spasi, berarti di sini pakai apa? Eventnya pakai event apa? Eventnya pakai event apa? Dava, kalau tombol spasi ditekan berarti eventnya pakai event apa? Kejadiannya loh kok kalau ke bawah. Kejadian. Pakai apa berarti kalau pengen tombol spasinya ditekan? Sip. Iya, masukin. Oke. Checkboxnya semua jangan lupa diklik ya. Kemudian submit. Hmm. Oke, masih ada waktu. Silakan teman-teman kerjakan yang nomor 4. Periksa dirimu. Cuman ada 2 soal ya. Hari itu kenapa ketika bendera hijau diklik? Tadi udah benar. Nanti Kak Yana cek kok. Submit aja dulu.
Udah benar semua. Iya, nanti Kak Ena cek. Kenapa sama Fahri itu baru balik lagi? Nah, nanti sama Kak Ena dicek. Enggak. Oke, 1 menit lagi kita istirahat ya. Yeay, sudah. Hmm. Sambil menunggu waktu istirahat, silakan teman-teman kerjakan untuk yang periksa dirimu dulu. Enggak ada. Terus, kok nggak mau Diklik, Dava. Bukan di drag, tapi diklik. Diklik yang selanjutnya. nggak bisa di. Nih, di ini dulu, di refresh dulu. Di refresh dulu, Dava. Hmm. Nah, itu diklik dulu. Dah, sok. Klik selanjutnya bisa ndak? Dava bisa ndak? Selanjutnya diklik bisa ndak? Nah, oke, sip. Silakan istirahat ya. Nanti kita mulai lagi di jam 8. Ini saya ditunggu dulu. Dava pilih yang nomor 4 nanti. Nah, oke, silakan ya. Istirahat dulu. Sak. Ini bisa 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 di. Udah. Yang nempel juga sama itu. Ini. Hmm. Ke sini. Udah.
Gimana? Sudah selesai ngerjain soalnya? Kak Yana cek dulu. Lah, oke. Sip. Dalfa salah dua-duanya. Fahri betul satu, Ma'ruf betul dua-duanya, Jaka betul. Oke, sip. Sekarang, di sini Kak Ena mau menunjukkan proyek yang akan kita kerjakan pada pertemuan pekan depan. Oke, jadi pertemuan pekan depan, nanti teman-teman silahkan bikin salah satu dari proyek yang Kak Ena tunjukkan. Nah, coba sekarang teman-teman, Kak Ena tunjukkan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Coba sekarang di-share screen dulu semuanya. Di-share screen dulu, kemudian kita lihat ada 4 project yang bisa teman-teman kerjakan, nanti tinggal pilih salah satu saja. Oke, masuk ke modul 6 yang clone. Ini kalian aja deh yang share screen. Kalian aja yang share screen. Nanti teman-teman bisa sambil dilihat di akun belajarnya ya. Kayaknya ini bisa pilih dua nggak? Satu aja. Nanti kalau mau bikin satunya lagi, boleh mandiri. Oke. Nah, jadi pada pertemuan pekan depan, atau pertemuan yang ke-31, nanti teman-teman diminta untuk membuat proyek salah satu dari 4 proyek yang ada di sini. Nah, diperhatikan, di sini ada 4 proyek yang bisa teman-teman pilih. Nih, yang pertama ini ada burung bergulir, ada snack, ada petani Mars, dan juga ada tembak zombie. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih saja untuk proyek di pertemuan pekan depan mau pakai atau mau bikin proyek yang mana. Nanti Kak Yana bantu untuk programnya, gitu ya. Sekarang kita cek dulu untuk program yang burung bergulir. Teman-teman sambil diklik ya, sambil biar bisa sambil lihat. Nah, ini adalah proyek pertama yang bisa teman-teman buat. Ini tentang burung bergulir atau si temanya burung bergulir. Nah, seperti apa proyeknya? Kita klik bendera hijaunya nih. Nah, kalau ini dia pakai keyboard, panah atas, bawah, kiri, kanan. Jangan sampai si burungnya ini mengenai petir dan juga mengenai objek yang ada di bawahnya atau ininya, gunungannya. Oke, kita pakai tombol panah atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Oke, nah ini adalah contoh yang pertama. Kemudian, sekarang contoh yang kedua, yang snake atau ular. Kalau tadi yang burung bergulir itu dia kontrolnya pakai tombol panah atas, kiri, kanan, dan juga bawah. Nah, sekarang ini untuk yang kedua. Nah, kalau untuk yang kedua, ini kita pakai tombol panah juga, teman-teman. Pakai tombol panah atas bawah kill objeknya. Nah, ini Kak Yana sambil tekan tombol panah-panah ya, untuk menentukan arah pergerakannya. Kemudian yang ketiga, petani Mars. Nah, yang ketiga, petani Mars. Teman-teman sambil dicek ya, sambil dicek di ininya di akun belajarnya. Nah, ini untuk yang petani Mars. Nih, kalau petani Mars dia ada musiknya, sebentar kayak musiknya juga.
gerakin. Nah, jangan sampai lumpurnya itu menutup semua si ininya apa? Menutupnya, ya. Kemudian sekarang yang terakhir yang tembak zombie. Nah, ini yang tembak zombie kita pakai kontrol juga, tapi kontrolnya pakai tombol panah. Kalau yang pertama tadi tombol panah, project yang kedua juga tombol panah, project yang ketiga itu pakai ini apa? Pakai mouse. Kemudian yang keempat juga pakai tombol panah. Nah, oke, sudah paham ya? Apa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari contoh 4 project yang akan kita buat? Kayaknya tidak. Kayaknya tidak. Oke deh, kalau kayaknya tidak ada pertanyaan, sekarang teman-teman pilih project yang mau dibuat. Mau Kak Ena yang pilih atau teman-teman yang pilih sendiri? Dari keempat project yang tadi sudah Kak Ena tunjukkan, kira-kira teman-teman mau bikin project yang mana? Halo, kok sepi? Yang Boleh, teman-teman boleh masing-masing burung. pilih, teman-teman boleh pilih satu-satu, boleh. Burung ber burung. Burung. Kakak mau pilih yang mana? Burung. Burung bergulir. Oke, gulir. Kemudian kalau Ma'ruf mau apa? Burung bergulir. Burung bergulir juga. Kemudian Fahri mau yang mana? Tembak zombie. Tembak zombie. Kalau Dava mau yang mana? Iya, sound efeknya. Dava mau yang mana, Dava? Wah, Dava kemana nih? Dava pilih yang mana, Dava? Projectnya? Snack aja sih. Kenapa? Snack. Snack. Simple. Oke deh. Nah, oke ya. Kak Yana kirimkan ke kolom chat. Bentar. Nah, teman-teman, ingat ya, ini udah dipilih untuk proyeknya Jaka sama Ma'ruf pilih burung bergulir, Fahri tembak zombie, kemudian Dava snake. Nah, nanti programnya ini akan Kak Yana kirimkan ke WhatsApp ayah atau bunda. Nanti silahkan dikerjakan. Minggu depan akan Kak Yana cek untuk proyek yang sudah Kak Yana kirimkan programnya. Jadi Kak Yana kasih waktu seminggu, silakan teman-teman kerjakan, ikutin petunjuk program yang nanti akan Kak Yana kirimkan. Sampai sini paham? Paham ya? Yap. Nah, karena pertemuan hari ini pertemuan 30, pertemuan pekan depan 31 kita selesaikan project yang tadi sudah teman-teman pilih. Nanti di pertemuan 32 itu adalah pertemuan terakhir atau graduation-nya. Oke? Paham ya? Oke deh, sip. Itu untuk pertemuan di pekan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, tidak? Udah Tidak ada. Oke deh, mau sip. langsung. Oke deh, sip. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu. Oke. Silakan teman-teman cari benda yang berwarna hitam. Cari benda yang berwarna hitam. Oke, sip. Semuanya tunjukkan bendanya, lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Ena simpan dulu. Sekali lagi, semuanya lihat ke kamera. Silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke.
Sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita selesai selesai proyeknya lebih cepat. Nah, nanti silakan teman-teman kalau yang belum selesai yang tadi silakan dilanjutkan ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Yana akan kirimkan untuk proyek programnya, silakan dikerjakan. Pekan depan nanti akan Kak Yana cek. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan berdoa. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Dah, selamat malam, Kak Yana.